Kalau saudara diteguhkan, diberkati, angkat tangan saudara dan katakan, haleluya. Bukan dengan kuatku ku berjalan. Kalau hanya karena kita, anak-anak kita gagal. Kalau hanya karena kita bisa gagal. Tapi kita berjalan, kita anak-anak kita jelas. Tuhan Allah, amin. Bukan dengan kuatku ku berjalan. Kalau saudara diberkati, angkat tanganmu, berserah pada Tuhan. Bukan dengan kuatku. Tuhan, anak-anak kami jelas. Tujuan kami jelas. Tuhan kami jelas. Amin. Dan hidup ini tapi oleh. Sekali lagi, angkat kedua belah tanganmu, arahkan ke surga, katakan, bukan dengan kuatku ku berjalan, ya, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini. Haleluya. Sekali lagi saya mau kita meratap, berteriak kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom semua. Sekali lagi lebih keras shalom. Hari ini kita hadir di sini ada dua acara ya. Satu ibadah perkunjungan, tapi yang kedua adalah hari ulang tahun dari Agusta. Agustaf. Karena itu saya memilih teks di dalam Mazmur 127. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Mazmur 127 ayat 3 sampai yang kelima. Kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak Ibu, sebentar kita akan duduk. Jadi ini ayat bagus sekali. Khusus keluarga Lilong, khusus Agustaf. Dengar firman Tuhan. Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca keras ya supaya ini semua masuk di sini. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Ayat 1 atau ayat 3 dimulai dengan kata, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka Tuhan. Jadi Bapak Ibu, zaman dahulu, zaman orang Israel pada zaman dahulu, laki-laki dan perempuan itu dipisahkan atau memiliki kriteria di hadapan, seperti di hadapan umat itu berbeda. Perempuan itu maaf ya, kurang ada harga gitu pada zaman itu. Yang punya harga itu adalah laki-laki. Mungkin itu yang bikin orang roti akhirnya membangga-banggakan orang anak laki ya. Tapi saya tidak akan bahas begitu karena di hadapan Tuhan kita semua sama. Amin. Laki-laki, perempuan sama. Tetapi yang saya bahas adalah memang anak lelaki itu adalah bicara tentang milik pusaka, miliknya Tuhan. Nah, hari ini dia pun anak tidak lagi perempuan laki-laki, dia pun anak kita semua yang menjadi milik pusaka Tuhan. Amin. Nah, tapi yang menarik khusus Toh dan kita semua yang sudah punya anak dan nanti akan punya anak kalau kita berkeluarga satu saat, dengar ayat 4. Anak-anak itu digambarkan seperti anak panah. Coba kita baca ayat 4 ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Kenapa anak dilambangkan sebagai panah? Kita tahu panah itu ada dua unsur ya. Satu namanya busur. Busur itu tempat kita meletakkan panah. Lalu yang kedua adalah panah. Betul ya? Panah itu tujuannya untuk apa? Satu, sebagai alat. Jadi alat untuk mencapai tujuan. Misalnya pada zaman dahulu karena tidak ada senjata, panah digunakan untuk misalnya membunuh binatang, buruan dan sebagainya. Ya, jadi punya tujuan. Alat ini punya tujuan, yaitu jelas mencari mangsa atau membunuh binatang. Yang kedua,
anak panah itu punya tujuan adalah membunuh musuh. Itu sebabnya ayat yang ke-5 dikatakan bahwa berbahagia nanti dia yang punya anak panah banyak di tempatnya, karena mereka akan apa? Di sini dikatakan bahwa tidak akan mendapat malu apabila ia bicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi begini, saya mau cepat saja bikin renungan begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau anak panah itu adalah tujuan, jadi kan anak panah itu biasa diarahkan kemana? Ke musuh, ke binatang. Berarti anak panah itu kalau saya bisa bilang, itu bicara tentang tujuan. Nah, dia bilang begini, berbahagialah, ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Jadi, saudara, Bapak Ibu dengar baik-baik, anak panah itu, dia akan bagus di tangan, Alkitab bilang, tangan siapa? Pahlawan. Siapa pahlawan itu? Pahlawan itu pertama bicara kita orang tua. Tolilong, Agustaf ada di pun tangan sebagai pahlawan. Untuk apa? Pahlawan itu biasanya berjuang untuk rakyatnya. Ya, yang namanya pahlawan. Kita tahu kita hari ini merdeka karena ada pahlawan yang membela untuk kita. Nah, Toho adalah pahlawan bersama Theo, adalah pahlawan yang harus menyiapkan anak panah itu dengan baik. Kalau mau jadi pahlawan, kan ada pahlawan perjuangan. Ada pahlawan tanpa tanda jasa. Apa itu? Guru. Nah, tapi ada satu pahlawan lagi yang disebut sebagai pahlawan keluarga. Siapa dia? Seorang bapak dan seorang ibu. Dikatakan anak kita itu seperti anak panah. Anak panah itu dia bisa kemana bergantung di si pahlawannya. Jadi kalau pahlawannya tidak mahir menggunakan anak panah itu, maka anak panah itu akan salah sasaran. Kalau dia tidak kena musuh, berarti dia kena orang sembarang. Maka yang terbunuh bukan musuh yang sesungguhnya. Artinya begini, dia pembahasa sederhana begini, Bapak Mama. Kita ini adalah pahlawan untuk anak-anak kita. Kita ini mau bawa mereka kemana? Mereka ini anak panah, jadi kita mau arah kemana? Dan saya mau ajar kita, kalau mau lihat anak-anak itu terarah, dan akhirnya dia sampai pada tujuan Tuhan pasti nomor satu. Tapi yang kedua, tujuan pada masa depannya, itu bergantung dari kita orang tua. Kalau kita bisa bawa dia, sebagai anak panah menuju sasaran yang tepat, maka dia akan menjadi orang yang tepat. Saya ulangi lagi. Kalau kita orang tua bisa ajar mereka, seperti anak panah kita arahkan pada tempat dan tujuan yang tepat dengan baik-baik, maka mereka juga akan menjadi orang yang tepat. Luar biasa. Ada amin. Nah, apa maksudnya? Apa maksud saya dengan anak panah? Jadi, saya punya anak panah ini 3. Jenny, Jordan, Cynthia. Kalau Bapak Lilong punya anak panah itu ada 5. Lebih banyak dari saya. Novi, Lisa, Vivi, saya coba ingat-ingat. Agustaf dan Keira, betul dia? Saya sudah bisa hafal. Nanti Mahani punya anak panah 3. Seva, Siva, lalu Eksan. Tidak usah biar kau saya hafal. Maelen punya anak panah 2. Eldi, lalu Dito. Ya, Mama Apolonia punya anak panah paling banyak. Ada Irma yang berangkat, ada kakak Novi, ada anak mantu nama kakak Mai, ada cucu bernama Nior. Sekali lagi biar saya ingat. Lalu anak-anak yang lain adalah Wasti, Novi, Desti, Niken. Nah, Niken ini harus ingat karena kalau tidak dia protes. Lalu ini siapa lagi? Ibu Berni punya panah ada 2. Satu namanya siapa? Tidak lupa, saya tidak lupa. Namanya siapa? Ajiel dan Faya. Afaya bukan Faya ya, betul ya. Lalu jadi kita punya anak panah ini 2. Saya tidak akan sebut, nanti kita tidak habis-habis. Ini siapa namanya? Kak Agus Blegur punya panah, kan dia lihat saya juga. Terus disebut.
Itu anak panah yang paling besar namanya Aldo. Ya kan? Nah, ini yang saya lupa. Lupa nama siapa? Tiano. Lalu yang kecil lagi. Mereka punya anak panah 3. Oke, sudahlah. Sekarang kita mengerti ya. Pertanyaan saya, ini anak panah, saudara mau bawa kemana? Kita punya anak ini sebagai anak panah mau bawa di mana? Mari kita temukan jawabannya dalam Mazmur 127 ini. Mari kita temukan cepat jawabannya. Pertama, Bapak Ibu bisa baca Amsal 22. Apa yang dimaksud dengan panah? Selain anak kita, Amsal itu, ya betul, Amsal 22 ayat 6. Kita baca dulu. Amsal 22 ayat 6. Sudah? Ya, satu orang baca untuk kita, supaya saya tidak kemana-mana. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya, lebih kuat lagi, ulang. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi anak panah itu di samping bicara tentang anak, tapi dia bicara tentang apa? Didikan. Jadi tujuan kita punya anak itu, ada anak panahnya adalah bicara tujuan yang tadi. Tujuannya untuk apa? Dididik. Nah, betul ya? Didik dalam keadaan apa, saudara? Coba ulangi lagi Kak Fitri ya, baik-baik, pelan-pelan supaya saya bisa mengikuti dengan baik dan kita semua bisa mengikuti dengan baik. Apa itu anak panah? Kemana anak panah itu diarahkan? Sekali lagi, baca perlahan-lahan supaya saya bisa menjelaskan kepada kita sekalian. Didiklah pelan-pelan. Didiklah orang muda menurut jalan baginya. Jadi itu anak panahnya, anak kita itu didik satu di jalan supaya di masa mudanya supaya apa? Terus? Maka pada masa tua, artinya dia pempanah itu bukan hanya di muda, dia pempanah itu sampai di dia tua nanti terus. Pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, di pertama, saudara, anak panah kita arahkan mereka itu pada didikan Tuhan. Amin. Untuk apa didikan Tuhan? Satu, supaya dia bilang begini. Pertama, dia bisa punya masa muda yang baik, tapi dia punya masa tua yang luar biasa. Sudah mengerti ya? Jadi anak panahnya kita nih, kita orang tua nih hanya bisa tuntun kita anak panah nih, kita arah di sana. Arah di mana? Arah di didikan. Didikan apa? Didikan di dalam Tuhan. Makanya saya suka ya kalau ada ibadah begini kita hadir semua, anak-anak termasuk. Kenapa? Karena kita sedang didik mereka di jalan Tuhan supaya masa tua mereka luar biasa. Lalu satu lagi, apa yang disebut dengan anak panah? Jadi anak pertama didikan di masa muda supaya masa tua mereka luar biasa. Sekarang anak panahnya dibawa kemana ini? Coba kita baca Markus 10 ayat 14. Satu orang baca untuk kita. Keras ya, nanti satu-satu kayak tadi. Markus 10 ayat 14. Cepat, supaya kita bisa sama-sama ada. Markus 10 ayat 14. Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, iya. Sarah, Markus 10 ayat 14. Oh ya, sorry, betul. Ketika terus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, ya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah. Sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi saudara, yang kedua, anak panah itu dimaksud apa? Tadi saya bilang tujuan. Tujuan pertama, bawa anak panah itu yaitu anak-anak kita. Bawa pada anak panah, arahnya kemana? Arah pada didikan Tuhan. Yang kedua, pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Jadi, anak-anak ini harus kita bawa pada Tuhan. Kenapa harus bawa pada Tuhan? Nanti kita temukan jawaban. Tapi, pahlawan adalah siapa? Saya sebagai bapak. Pahlawan adalah ibu gembala sebagai ibu dari anak-anak saya. Demikian juga sebagai gembala saya punya anak panah yaitu jemaat Tuhan. Demikian orang tua kita punya anak panah. Kita harus tahu ini anak nih. Lepas dari dia mau jadi apa terserah. Tetapi mulai dengan bawa dia pengarah ini gimana? Datang pada Tuhan. Nah ini konteksnya anak-anak kecil itu datang pada Tuhan. Lalu ada orang marah. Ada orang ini mungkin ganggu saja. Lalu Yesus bilang jangan. Dia marah kata Alkitab.
biarkan anak-anak itu datang pada Tuhan. Kenapa? Dia sedang bilang kepada orang itu, orang-orang sekitar itu pada zaman itu dan kepada kita. Jangan biarkan anak-anak itu pergi ke tempat lain. Anak panah itu harus jelas, anak-anak itu harus dibawa pada Tuhan. Amin. Makanya di gereja kita, mulai kita didik dari sekolah minggu, kami siapkan, ada guru sekolah minggu, Ibu Berni, ada Ibu Aplonia, ada kaum muda, kami didik. Entah mau 2-3 orang, kami didik. Kami bawa mereka pada Tuhan. Itu anak panah kita. Jadi orang tua minta maaf ya. Kalau ada orang tua yang tinggal bapak ibu anak di rumah, untuk tidak datang pada Tuhan, nanti kita dengar. Nanti anak panah itu jadi liar. Tidak tahu dia mau kemana. Lalu masa depannya juga menjadi liar. Karena dia bilang, biarkan anak itu datang pada Tuhan. Amin. Jadi yang lucunya kita orang Kupang ini kalau pergi pesta, tarik semua anak. Sampai pas masuk Tuhan pesta bilang, wih, banyak lagi. Nah, kita bawa. Tapi heran waktu bawa Tuhan, kita bawa yang khusus-khusus saja. Biasa yang cantik-cantik yang kita bawa pergi pesta sampai bilang, ini lihat, dia pemuka dan beta soalnya beda jauh. Nah yang jelek dong kasih tinggal di rumah. Tapi maksud saya adalah begini. Bapak Ibu, kalau bisa bawa dia pergi pesta di PPK, harus bawa dia pada Tuhan. Amin. Nah, kenapa? Kita temukan jawaban terakhir. Pertama, kalau kita bawa dia pada anak panah yang benar, yaitu pada jalan Tuhan, didikan Tuhan, kita bawa pada Tuhan. Kenapa harus bawa pada Tuhan? Karena Tuhan perancang desainer terbaik manusia. Jadi manusia bisa jadi luar biasa, jadi baik, jadi hebat, jadi dahsyat. Itu kalau ada di tangan Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau anak panah kita, maaf. Anak panah kita taruh dia sembarang, ketemu orang, terserah dia mau jadi apa jadi, maka susah anak itu. Tapi kita bawa dia pada Tuhan, kenapa? Karena kita jelas bawa dia pada Tuhan sebagai arah anak panah itu, maka Alkitab bilang apa dalam Yeremia 29 ayat 11? Sebab aku ini mengetahui, ini adalah Tuhan. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi pertama, kenapa anak panah anak-anak kita ini harus diarahkan kepada Tuhan? Karena di sana kata Alkitab, Tuhan punya rancangan. Kalau saya punya rancangan, saya ada istri punya rancangan, bisa gagal. Kenapa gagal? Karena pertama, kita ini kan manusia umurnya, kata Alkitab, paling 70, lama-lama 80. Baik kalau kita sampai 80. Tapi kalau kita belum 80, kita semati, kita pun rencana bisa gagal. Ada amin. Ini hari kita bisa bilang, oh, beta anak pasti sukses, beta bisa biaya di sekolah. Iya, kita tidak tahu besok kecelakaan, sakit, mati, kita bisa. Karena itu pertama bawa pada Tuhan sebagai anak panah. Yaitu arahnya pada Tuhan. Karena Tuhan yang punya rancangan. Kalau Tuhan yang punya rancangan, siapa yang mau gagalkan? Kalau Tuhan yang punya rencana yang jalan, tidak ada orang yang kata sebuah lagu, saat orang lain 1000 orang menarik kita turun, Tuhan angkat kita. Jadi, saudara-saudara, dia yang punya rancangan. Dan saya selalu ingatkan kita bahwa kitab Kejadian dimulai dengan Allah yang baik. 6 hari penciptaan, dia selalu tutup dengan kata apa? Selalu apa yang dia buat atau Tuhan buat, selalu atau semuanya baik. Berarti rancangan Tuhan tidak pernah tidak baik untuk anak-anak kita. Jadi maaf, kalau nanti anak-anak kita tidak baik-baik saja, sudahkah kita bertanya, anak panah saya sudah saya arahkan pada Tuhan? Ya, itu sebabnya di sekolah minggu saya dengar anak-anak dikasih ayat firman Tuhan, kasih orang tua harus ikut ya, hafal. Pulang ajar mereka hafal, jangan ketinggal. Kalau mereka lambat-lambat ke sekolah minggu, bangunkan mereka. Ini Alkitab bilang. Lalu, demikian firman Tuhan. Nah, persoalannya rancangan model apa? Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan pertama damai sejahtera. Damai sejahtera ini berasal dari kata shalom. Shalom itu artinya damai dengan Tuhan, damai dengan orang tua. Tapi yang paling penting adalah sejahtera. Lalu dia bilang, dan bukan rancangan kecelakaan. Tidak heran kalau ada nanti kita pun anak yang tidak diarahkan anak panahnya ke Tuhan, maka dia bukan rancangan sejahtera,
tapi dia mengalami kecelakaan dalam tanda kutip. Kalau orang celaka itu biasanya apa? Pertama luka, kedua kaki patah, ketiga mati. Saya tidak sedang bicara tentang fisik. Tapi saya bicara tentang rohani. Ketika kita tidak bawa dia, anak panah itu kepada Tuhan, maka dia mengalami kecelakaan rohani. Yang akibatnya tidak heran, ya masih muda, tapi gampang putus asa. Itu namanya kecelakaan. Tetapi dengar, yang paling luar biasa, kenapa harus diarahkan anak panah kepada Tuhan, anak-anak yang kita ini? Karena di dalam dia dikatakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang bisa kasih hari esok? Ya, pada anak-anak kita. Tidak ada, Tuhan. Ya, Bapak Ibu pasti tahu ini cerita yang sekarang lagi heboh. Ada tentara bernama Lucky. Tes, jadi tentara. Pas pikir jadi tentara, mungkin Bapak Mama sudah ada ibadah syukur, kirim pi Flores sana. Sampai sana orang pukul sampai mati. Lihat, itu sudah kasih pakaian tentara itu. Kelihatannya sudah ada masa depan, tapi tidak juga. Lihat, kalau dalam rancangan Tuhan, dia bilang penuh harapan. Jadi kalau ada orang tua bilang begini, aduh Tuhan tahu nih Bapak Pendeta, Bapak anak nanti jadi apa, beta stres. Cara untuk tidak stres adalah arahkan anak panahmu kepada Tuhan. Jadi pertama anak panah itu bicara anak kita, yang kedua anak panah bicara tentang jalan menuju Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir, anak panah itu bukan bicara hanya jalan pada Tuhan yang punya rancangan dan masa depan. Tutup dengan Mazmur 24 ayat 14-15, lalu kita berdoa. Saya sedikit bicara, sedikit pengajaran, saya pikir ini bagus untuk kita dengar. Mazmur 92 ayat 14-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara dengar begini. Jadi anak panah yang dimaksudkan dalam ayat 14-15, dia bilang begini, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tapi saudara dikatakan bahwa yang penting dalam ayat 13 kalau tidak salah, betul ayat 14 ya, atau 13, 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi apa artinya? Yang terakhir, panah itu bicara tentang di mana dia ditanam. Ada amin. Jadi Bapak Ibu jangan rasa sia-sia ya kalau bawa anak muda atau anak muda datang ke gereja, lalu mungkin maaf ya orang tua, saudara mengomel bilang begini, terlain lu di gereja saja, terlain lu ibadah saja, terlain lu pelayanan. Saya kasih tahu hati-hati, karena mereka itu bagaikan sedang ditanam. Saya tanya saudara, kalau tanamnya di tempat yang benar, kira-kira dia tumbuh tidak? Tumbuh. Kalau dia tumbuh, maka kalau kita baca ayat selanjutnya dia bilang nanti dia tinggi seperti pohon aras. Pohon aras itu menarik. Pohon aras itu tinggi sekali. Dia itu sangat tinggi dan besar sekali. Dan pohon aras ini adalah bahan dasar bangun dua tempat yang mulia, yaitu satu, kerajaan Daud atau kerajaan Salomo itu dibangun dengan pohon aras. Kedua, pohon aras ini bisa bangun bait suci. Jadi tiang utamanya itu pohon aras ini. Jadi maksudnya begini, lihat, dua-dua berfungsi. Tempat mulia kerajaan itu pohon aras, lalu tempat bait Allah yang paling utama, yang paling suci, yang paling ditinggikan, itu pohon aras. Kalau anak kita gambarkan seperti pohon yang ditanam di bait Allah, dia berguna bagi dua hal. Bagi Tuhan, bagi karir hidupnya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah mengerti ya. Jadi kalau gembala minta kita setia, baik dalam ibadah kunjungan, ibadah doa, lalu ibadah raya, kami punya tujuan supaya mereka terdidik, anak panah mereka jelas. Kalau anak panah mereka jelas,
mereka ketemu siapa di ujung sana, yaitu Tuhan. Kalau mereka ketemu Tuhan yang ada di ujung sana, maka Tuhan yang akan mengangkat mereka. Saya tutup ya. Saya kasih penghiburan untuk keluarga To'o dan Theo. Bapak Ibu, saya sengaja undang kita semua hari ini banyak hadir. Kita tahu To'o dengan kondisi seperti ini. Tapi To'o, didiklah mereka dalam takut Tuhan. Bawa mereka pada Tuhan. Karena yang bisa angkat seseorang itu bukan To'o, bukan gembala. Yang bisa angkat adalah Tuhan yang kita arahkan panah pada tepat, yaitu sorga, sang pemilik berkat, pemilik kehidupan, pemilik masa depan. Kalau saudara mengerti pesan saya, jangan main-main bawa anakmu pada Tuhan. Karena dengan main-main, Anda juga akan mendapatkan rancangan yang main-main. Tapi kalau Anda bawa pada Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai anak panah yang jelas, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak kita dan keturunan kita.